tahun 3026, tangis bayi menggema di istana Estania. Tapi, jangan tertipu kepolosannya. Jiwa dalam tubuh mungil ini adalah Chloe, siswi SMA berusia 16 tahun, baru saja dia tewas tragis menyelamatkan anak kucing. Saat membuka mata, dia malah bereinkarnasi menjadi bayi. Kini pelayan membawanya menghadap kaisar. Menatap mata sedingin es dan tangan bergetar itu, aura kematian menguar. Tiba-tiba, kaisar berdecih penuh rasa jijik. Perempuan lagi. Jantung sang putri seakan berhenti berdetak. Apa salahnya terlahir sebagai perempuan? Di belakang takhta, para menteri licik siap menyegel takdirnya. Tabib Bowen maju melapor. Keluarga kerajaan telah melahirkan 3 putri berturut-turut. Ini murni pertanda kegelapan. Sang penasihat bahkan memohon agar raja membuangnya, berdalih demi masa depan kekaisaran. Kelahiran putri tanpa henti membuat para menteri gemetar. Mereka yakin kejayaan bangsa akan segera hancur. Sementara itu, putri kecil kita hanya bisa termangu mendengar racun mulut mereka. Hingga kaisar tiran itu menjatuhkan vonis paling mengerikan. Dia menitahkan bayinya ditenggelamkan. Meski gemetar ketakutan, sang pelayan terpaksa mematuhi titah mutlak penguasa kejam. Chloe mengutuk takdirnya. Bereinkarnasi menjadi putri raja hanya untuk dieksekusi di hari pertama kelahirannya. Menatap genangan air dingin di depan mata, tubuh mungilnya bergetar hebat. Maut memanggil namanya. Dia meronta hebat dan menjerit dengan seluruh sisa tenaga di paru-paru kecilnya. Mengumpat kaisar keparat yang membunuh darah dagingnya sendiri. Mendengar bayi berbicara, pelayan itu syok melepaskan dekapannya. Sang putri tercebur ke dasar ember. Dilanda panik luar biasa, bayi itu meronta demi bertahan hidup. Raja Iblis itu berbalik terguncang. Tak menyangka bayi yang baru lahir bisa menguasai bahasa manusia. Seketika, para menteri penjilat berbalik 180 derajat. Mereka serempak memujanya sebagai putri jenius berkah dewa. Saat kesadarannya memudar di dasar air, matanya menatap pasrah, berharap keajaiban suci menyelamatkannya dari maut. Tiba-tiba, tangan raksasa menariknya paksa dari rahang malaikat maut. Raja Lalim itu mengangkatnya terbalik. Dia akan mengampuninya jika bayi ini benar-benar jenius. Ujian kecerdasan akan diadakan 3 bulan lagi. Dengan tatapan sedingin es, dia melempar putrinya ke pelayan yang ketakutan. Jika gagal ujian, dia pasti ditenggelamkan. Dalam pelukan itu, sang putri menjerit histeris menghadapi neraka ini. Kekaisaran ini murni neraka dunia. Pria arogan itu benar-benar dibutakan oleh kebencian ekstrem pada wanita. Mendengar tangisannya, kaisar menganggap wanita hanyalah hama menyebalkan yang cuma bisa meneteskan air mata. Chloe menggerutu penuh amarah. Apa keparat ini tak punya ibu? Atau dia tercipta dari sebongkah batu? Sementara itu, di ranjang mewah, Ratu Livia yang berusia 23 tahun meratapi bayinya penuh air mata. Chloe sadar ibunya kehabisan energi pasca persalinan. Sekadar berdiri pun wanita itu tak punya kekuatan. Namun mendengar niat keji suaminya, sang ibu menangis 8 jam non-stop. Tangisan histeris yang membuat bayi itu kurang tidur. Ratu tertatih mendekati buayan dan meratap lagi. Oh, putriku yang malang. Sang putri membuang muka, membantah sinis dalam hati. Bukan aku yang patut dikasihani, tapi kau. Ratu yang melahirkan sendirian tanpa ditemani sang suami. Inilah makna tragedi yang sesungguhnya. Di sela isaknya ratu berbisik. Seandainya kau lahir sebagai anak laki-laki. Seketika, amarah meledak di hati Chloe. Kenapa dunia ini sangat patriarki? Tiba-tiba, tangan gemetar ibunya menjulur. Putri kerajaan takkan pernah berakhir bahagia. Lahir berarti mati. Jikapun hidup, mereka takkan pernah diizinkan bernapas dengan damai. Firasat mematikan langsung menyerang sang putri. Sialnya insting itu 100% akurat. Sang ratu ingin mengakhiri nyawanya sebelum kaisar bertindak. Chloe tercekik. Berjuang bernapas di bawah cengkeraman sang ibu. Ratu menangis terseduh-seduh. Memohon ampunan. Mengklaim tindakan gila ini sebagai bentuk belas kasih terakhir untuknya. Wajah bayi mungil itu memerah menahan murka. Tentu saja aku menyalahkanmu, wanita gila. Ayahnya memang iblis. Tapi ibunya jauh lebih psikopat. Baru 8 jam lahir, belum sempat tidur siang, malah dicekik ibu kandungnya. Di detik krusial penentu kehidupan, kaisar mendobrak pintu layaknya badai murka. Dia mengaum menuntut penjelasan aksi istrinya. Chloe akhirnya selamat. Tersengal-sengal merebut kembali oksigen di paru-parunya. Ratu Livia tergagap mencari alasan. Namun teror dari suaminya membekukan setiap kata di ujung bibirnya. Kehilangan kesabaran, tiran itu berteriak tak peduli. Dengan sihirnya, dia mengangkat Chloe dan meresmikannya sebagai penerus kerajaan yang sah. Sang tiran menitahkan ancaman mutlaknya. Hanya dia yang berhak mencabut nyawa tuan putri kecil. Sang putri gemetar hebat. Mengira ayahnya adalah penyelamat, nyatanya ia dihidupkan hanya untuk dieksekusi langsung olehnya. Dengan mata semerah lautan darah, ia menggeram pada sang ratu. Kau paham? Sang ratu bergumam ngeri.
Ya saya paham. Ratu pun bersujud lemas, menangis bersyukur atas kehadiran sang kaisar yang agung. Tubuhnya ambruk di lantai dingin. Terus gemetar berterima kasih karena kaisar sudi datang di tengah kesibukannya. Api amarah membakar sang putri. Dalam hati mengutuk ayah brengseknya, beraninya dia membiarkan istri lemahnya tersungkur tanpa berniat menolong. Namun sang kaisar menatapnya jijik dan membentaknya agar menghentikan tangisan menyedihkan itu. Lalu ia mengangkat kaki bayi itu tanpa ampun. Bersiap membuat perhitungan dengan bokah nakal ini. Sang bayi terkesiap. Perhitungan apa maksudnya? Terlebih lagi, ia sangat muak diangkat dengan cara yang merendahkan martabat ini. Ayah arogan itu mulai menginterogasinya. Berani sekali bayi ini mengatainya sampah di aula utama, di hadapan ratusan bangsawan kemarin. Wajah Ratu pucat pasti ketakutan. Akalnya menolak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Tapi sang putri justru terkekeh. Bangga karena ayahnya butuh waktu 18 jam penuh hanya untuk mencerna hinaannya. Benar-benar idiot, senyum cerahnya membenarkan kecurigaan sang kaisar. Ia sadar bayi ini memahami ucapan orang dewasa dan sangat tahu cara mengutuk ayahnya. Sang ratu maju dengan putus asa, memohon belas kasihan karena putrinya baru berusia 1 hari. Mana mungkin bayi bisa mengumpat? Namun tatapan membunuh kaisar menembusnya, kau berani meragukan penilaianku? Sang ratu langsung jatuh berlutut dan gemetar hebat, membantah keras bahwa itu maksud dari ucapannya. Ia malah memohon, jika kaisar ingin mengeksekusi bayinya, biarkan dirinya yang melakukan itu daripada melihat putrinya disiksa. Sang tiran tersenyum licik. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Ratu mengangkat dahinya yang berdarah karena sujud, menatap penuh keraguan akan niatnya. Tuan putri pun ikut cemberut, menebak-nebak niat gelap apa yang ada di kepalanya. Pria brengsek arogan itu mendadak tersenyum pada putrinya, mengumumkan bahwa ia datang untuk memberikan sebuah nama agung. Mata sang putri berbinar penuh harap. Ia berpura-pura polos dan patuh, demi mendapatkan nama yang layak untuk statusnya. Dihadapkan dengan tatapan sepolos itu, kaisar sempat goyah dan merasa bayinya sungguh menggemaskan. Dengan hati berdebar bahagia, sang ratu menanyakan nama pilihannya. Kaisar tersenyum tenang dan berucap Atoria, Putri Atoria. Wajah ratu berseri-seri, memuji keindahan dan keagungan dari nama yang luar biasa itu. Namun ayah kejam itu menghancurkan kebahagiaannya. Atoria berarti bintang yang terkutuk dalam bahasa kuno. Nama itu menghantam sang putri bagai sambaran petir. Mustahil ia mau menerima kutukan abadi ini. Mana ada ayah yang memberi darah dagingnya sendiri? Nama pembawa sial seperti itu? Pikiran sang tiran benar-benar sudah diracuni prasangka. Ia sangat yakin bahwa kelahiran putrinya adalah percikan api, yang memicu perang kekaisaran barat melawannya, dan 300 menteri menuntut nyawa bayi ini. Ia membaringkannya di ranjang, tak lupa menegaskan bahwa putrinya adalah pembawa sial. Sang putri sadar takdirnya penuh dengan tragedi, hancur di bawah tradisi kekaisaran yang busuk. Sungguh menyakitkan. Darahnya mendidih. Ia ingin sekali berteriak di depan wajah ayahnya agar menggunakan otaknya sedikit. Monster politik itu hanya haus darah. Perang akan tetap terjadi, entah dia lahir atau tidak. Sang kaisar berbalik pergi dengan dingin, meninggalkan perintah mutlak agar mereka beristirahat dengan aman sampai ia kembali. Tidak ada yang berani menyentuh ratu dan putrinya. Jika ada, akan kucabik-cabik dia menjadi 100 bagian. Kebahagiaan membanjiri hati ratu. Ia menangkupkan tangan penuh syukur atas perlindungan yang mulia. Merasa pesona maskulin suaminya begitu memancar di momen agung ini. Karena pria sejati adalah perisai kokoh, yang melindungi keluarganya tanpa syarat, sang ibu memeluk putrinya sambil menangis haru. Meski terlahir sebagai wanita, sang kaisar tidak merendahkannya dan malah menjadi perisai baginya. Ratu sangat yakin bahwa Atoria adalah jimat keberuntungan dari surga. Namun Atoria mendorong ibunya dengan tangan kecilnya. Ekspresi jijik terlihat jelas di wajahnya. Melihat drama yang terlalu berlebihan ini. Memangnya kenapa kalau ayah brengsek itu agak tampan? Tidak perlu tersentuh berlebihan begitu. Atoria lalu mengusap air mata ibunya. Walaupun dia perempuan, dia tetap darah dagingnya, dan pria itu tak punya hak sedikit pun untuk merendahkannya. Ia sangat ingin memberitahu ibunya, tak peduli dia laki-laki atau perempuan, sudah menjadi kewajiban mutlak seorang raja, sekaligus ayah untuk melindunginya. Tapi di kenyataan pahit ini, kaisar hanya menganggap wanita sebagai beban yang merepotkan, yang tak bisa apa-apa selain menangis. Atoria menatapnya dengan kilatan api kemarahan. Si brengsek ini benar-benar merendahkan wanita dari lubuk jiwanya yang paling gelap. 3 bulan kemudian, hari penentuan untuk menguji kecerdasan Atoria telah tiba. Sebuah baskom penuh air mengintai di sebelahnya, siap menenggelamkannya kapan saja. Pelayan itu mendekap bayi yang gemetar. Putri kecilku jangan takut, atau nyawaku adalah tamengmu. Ketakutan mencabik hati Atoria. Ia menatap ngeri.
Hari ini adalah ujian kecerdasan yang terkutuk. Gagal berarti mati tenggelam. Penantian ini sungguh menyiksa. Dan Raja Keparat itu belum juga muncul. Gemuruh amarah massa menggema bagai badai maut yang siap menerjang. 3 bulan perang berdarah melawan Kekaisaran Barat, Raja terluka. Semua menyalahkan sang putri pembawa sial. Seorang pria dungu nekat melempar batu ke arahnya. Lemparan itu memicu ledakan amarah massa. Teriakan haus darah membahana, menuntut eksekusi mati sang bayi putri tanpa belas kasih. Di kerajaan kolot ini, tradisi gila memaksa putri dikorbankan demi meredam amarah buta rakyat. Tangis Etoria pecah. Walau mencemaskan Raja Keparat itu, lukanya membuktikan betapa bodoh pria tersebut. Namun apa salah bayi tak berdaya ini? Tiba-tiba, seorang pria gila merangsek maju untuk mengeksekusinya. Dengan wajah merah penuh kebencian, ia berteriak bahwa kematian Etoria akan mengembalikan kejayaan Estania. Pengorbanannya dipercaya akan menghancurkan Kekaisaran Barat, membawa raja mereka pulang dengan kemenangan. Pelayan itu mundur melindungi Aetoria dengan tubuhnya. Mundur kalian. Hanya raja yang berhak menyentuhnya. Namun pemberontak beringas itu menutup telinga. Menerjang maju bak monster demi merampas bayi malang itu. Ia membentak pelayan agar menyingkir, mengutuk putri sebagai bintang malapetaka yang harus musnah. Meski dibentak, sang pelayan bertahan. Tarik-menarik terjadi, membuat tubuh mungil Aetoria serasa mau terbelah. Ia berpikir disembelih. Hidup-hidup akan jauh lebih berbelas kasih daripada siksaan mengerikan ini. Namun di detik keputusasaan, aura sang tokoh utama bersinar. Penyelamat misterius muncul dari ketiadaan. Bajingan itu terpental oleh serangan mematikan yang menghancurkan wajahnya. Siapa pelakunya? Seorang bocah 4 tahun, dialah Pangeran Damian. Penyihir tingkat menengah. Ia berdiri tegak melindungi Aetoria, memancarkan aura intimidasi luar biasa. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kukirim langsung ke dasar neraka terdalam. Tubuh bajingan itu bergetar hebat. Ia berlutut mengemis ampun, menyembah Pangeran Agung dengan suara parau. Damian mengulurkan tangan, cahaya sihir mengangkat Aetoria, mengembalikannya ke pelukan sang ratu yang pucat pasi. Mata Aetoria terbelalak. Bocah ini kakaknya. Auranya semengerikan Raja Keparat itu, tapi terasa sangat hangat. Dengan suara bergetar, Ratu memohon pada masa yang haus darah. Hatinya hancur atas luka sang raja. Namun ia memohon agar amarah tak dijatuhkan pada bayinya. Mereka menyela bak serigala lapar, menyuruhnya diam, dan mencaci sang ratu pembawa sial pencetak anak perempuan. Dari kerumunan pemberontak busuk itu, 3 sosok licik melangkah maju. Mereka menuntut ratu dan putri mati sebagai penebusan. Namun Damian berdiri kokoh bagai gunung pelindung. Suaranya menggelegar penuh amarah. Selama aku bernapas, mari lihat siapa yang berani melukai keluargaku. Ketiga pria itu berlutut pura-pura menangis. Anda masih polos, Pangeran. Wanita pembawa kehancuran tak mengenal usia. Mereka bersandiwara menunjukkan tunduk dan kesetiaan mutlak di hadapan sang Pangeran Agung. Namun di balik bayangan mereka memusatkan sihir gelap. Dalam sekejap, serangan mematikan diluncurkan secara serentak. Mereka ternyata mata-mata Kekaisaran Barat. Rencana pembunuhan demi imbalan besar itu sukses dilancarkan mengejutkan semua orang. Sekalipun Damian adalah jenius sihir yang sangat langka. Ia hanyalah bocah 4 tahun tak sanggup menahan mantra ganas. Akal sehat sang ratu runtuh. Ia melesat secepat kilat, menjadikan tubuhnya tameng penangkal sihir demi putranya. Dunia Damian runtuh diiringi tangisan. Ia menjerit memohon ibunya menyingkir. Tanpa sedikit pun sihir, menerima serangan itu berarti kematian yang pasti. Cepat saat sang ratu tumbang demi putranya, suara tak asing menggelegar membelah medan pertempuran. Ia mengutuk pemberontak sebagai sampah tak berguna. Si Naga Hijau bermanifestasi dari sihir murni raja. Penguasa Estania akhirnya kembali. Para pengkhianat akan membayar mahal. Raja memapah istrinya dengan bisikan lembut. Kau sungguh wanita bodoh. Sangat lemah, tapi berani menantang maut dengan tubuhmu itu. Mendengar teguran kasar ayahnya, Damian mengira itu adalah bentuk cinta tsundere yang sering dibicarakan orang-orang. Namun darah Etoria mendidih. Di dalam hati, ia terus mengutuk Raja Keparat itu tanpa ampun. Istrinya mengorbankan nyawa. Namun pria arogan itu malah bersikap sombong dan amat menyebalkan. Tangis bahagia pecah saat sang ratu melihat suaminya hidup. Ia memeluknya erat, sementara Aturia nyaris remuk di tengah kehangatan mereka. Di momen mengharukan itu, pengkhianat busuk terus saja mengoceh, menyalahkan kekalahan pada kedua wanita itu, dan menuntut eksekusi mati demi kedamaian palsu kerajaan. Pengikut yang menimpakan aib kegagalan perang pada pundak wanita, membakar lautan amarah di hati Aturia. Mereka menolak jadi tumbal. Tiba-tiba, tawa dingin sang raja menggema. Merengkuh, istri dan putrinya ia menggeram dengan aura membunuh. Istri dan anakku, beraninya sampah sepertimu, menyentuh nama mereka.
Badai mana meledak dahsyat. Para pengkhianat bergetar dalam teror, menjerit mempertanyakan niat sang tiran. Saat sulur sihir mencekik leher mereka bak tali pancung, para pecundang itu menyadari akhir takdir mereka. Jeritan babi sembelihan menggema. Di ambang kematian mereka masih berbohong demi nama agung Estania. Namun insting sang putri jenius mencium kebusukan. Membunuh keluarga kerajaan demi patriotisme, pasti mereka mata-mata musuh. Sang raja memamerkan seringai iblisnya. Dengan satu cengkeraman maut, jiwa mereka diremukkan hingga cairan hijau menjijikkan menodai lantai istana. Semua tersentak. Itu adalah energi gelap. Ilmu hitam terlarang kaum sesat. Memecah keheningan, sang raja mengungkap fakta mengejutkan. Strategi pasukan menuju ke Kekaisaran Barat telah bocor sebelum pedang ditarik dari sarungnya. Ulah tikus-tikus pengkhianat ini membuat Estania menelan pil pahit kehancuran. Di atas genangan darah 300.000 prajurit, sang raja melangkah mendekati putranya, lalu berlutut. Damian, ayahmu telah gagal. Tepat setelah kata itu terucap, dimensi robek memunculkan portal sihir yang menyilaukan. Dua kesatria berzirah tebal melangkah keluar, menjemput Pangeran Damian untuk pergi detik itu juga. Titah mutlak dijatuhkan, memaksa sang putra mewarisi seni bela diri mereka dan melarang keras sebuah kegagalan. Damian menelan realita pahit. Inilah makna di balik permintaan maaf ayahnya. Hatinya hancur berkeping-keping, namun ia harus tunduk. Langkah beratnya terseret menuju cahaya portal misterius. Cepat sebelum cahaya menelannya, ia mengucapkan salam perpisahan pilu pada ayah, ibu yang menangis, dan Aturia. Damian lenyap tak bersisa. Melihat senyum licik ayahnya, darah Aturia mendidih mengutuk bajingan itu. Kerajaan hancur lebur. Lebih dari 300.000 nyawa melayang. Dan pria ini menjual darah dagingnya sendiri. Tanpa secerca duka, ia justru tampak puas. Aturia tersentak. Inikah kekalahan yang sudah dirancang? Tapi untuk apa? Sang tiran kembali naik ke singgasana, menenangkan rakyatnya yang gemetar ketakutan. Kepergian pangeran adalah harga untuk 10 tahun kedamaian, bualnya. Hati sang ratu terkoyak meratapi kehilangan putranya. Aturia meludah dalam hati. Wajah angkuh itu membuktikan dialah dalang kehancuran ini. Pasti ada konspirasi busuk. Tiba-tiba, tangan iblis itu mencengkeram tengkuk Aturia, mengangkatnya bak anak kucing yang tak berdaya. Waktu ujian kecerdasan dimulai. Sang ratu mematung, teror dingin merayapi sekujur tubuhnya. Betapa tragis nasib seorang ibu. Baru saja kehilangan putra. Kini dipaksa menonton pertaruhan nyawa putri bungsunya. Para bangsawan berbisik ngeri. Belum pernah ada bayi sekecil ini dipaksa mengikuti ujian kecerdasan maut. Mustahil bayi sekecil itu bisa memahami kata-kata manusia. Tatapan pembunuh sang raja menusuk mata putrinya. Estania punya banyak putri. Jika kau tidak jenius, matilah. Amarah Aturia meledak. Bayi itu mengutuk ayah serigalanya dengan ocehan tak jelas, melayangkan tendangan mungil ke wajahnya. Namun fisik bayinya mencapai batas. Ia menyerah pada kelelahan, menyadari tiran ini benar-benar psikopat gila. Jika semua ayah membunuh anak yang tidak jenius, umat manusia pasti sudah punah dari muka bumi. Aura kelam sang raja kembali memancar, melempar tubuh mungil itu ke atas bantal beralas sutra. Kau mulai mengumpat lagi. Bokah yang sangat sombong. Seringai mematikan terukir, memberi kode pada Dr. Bowen untuk memulai eksekusi. 3 pertanyaan penentu takdir. 1 kesalahan kecil. Sam, jurang maut siap menelan sang putri hidup-hidup. Namun jika kejeniusannya terbukti, sang raja akan menghujaninya dengan anugerah tanpa batas. Menatap Aturia dengan senyum psikopat yang membekukan aliran darah. Cukup tepukan tangan mungilmu untuk memilih jawaban yang benar, titahnya. Ia mengelus kepala putrinya sedingin es, menuntut kesempurnaan. Saat itu juga, sihir misterius berpendar dari tangan sang penyihir. Pertanyaan pertama. Burung merpati putih ilusi bertebaran di udara. Disusul teriakan sang penyihir. Lihat Tuan Putri, ada tepat 7 burung. Lalu tiba-tiba, 4 ekor jatuh tak bernyawa. Tepat setelah kata-kata itu terucap, 4 bangkai burung kecil terhempas ke hadapan sang putri. Atmosfer kengerian langsung menyelimuti ruangan. Pertanyaannya sekarang, berapa burung yang tersisa di langit? Penasihat kerajaan tua itu mengusap janggutnya. Wajahnya pucat pasi penuh ketidakpercayaan. Ini adalah teka-teki matematika tingkat lanjut. Materi kelas 7. Sekalipun sang putri adalah jenius abad ini, bagaimana mungkin bayi sekecil itu memecahkan kerumitan ini? Namun Aturia hanya mengerjapkan mata polosnya. Bukankah ini sekadar 7 dikurangi 4? Di mana letak kesulitannya sama sekali? Ia memekik dengan suara bayi yang menggemaskan. Lalu mengangkat 3 jari mungilnya ke udara. Batinnya penuh percaya diri. Meski lisanku belum fasih, isyarat tanganku sudah seterang mentari, kan? Lagi pula,
Benarkah tebakan remeh ini setara dengan soal anak kelas 7? Apakah tingkat kecerdasan dunia ini begitu menyedihkannya? Senyum sang ratu mereka bagai bunga musim semi. Memuji jawaban Aturia yang luar biasa sempurna. Namun ketegangan belum usai. Ujian kedua telah menanti. Dr. Bowen menelan ludah saat mengumumkan ujian selanjutnya yang lebih mematikan. Ia memohon agar sang putri menghitungnya perlahan dan menuliskan jawabannya kapanpun ia merasa siap. Sementara itu dari atas takhta emasnya, sang Raja Tiran menatap Bowen dengan aura pembunuh yang pekat, memerintahkan dokter itu menaikkan tingkat kesulitannya ke level gila. Jika ia berani melempar pertanyaan remeh lagi, maka kepala sang dokterlah yang akan menggelinding jatuh dari lehernya kali ini. Bowen menghela napas dengan dada yang sesak, terpaksa memberikan teka-teki yang hanya bisa dijawab oleh 10 jenius di seluruh kerajaan. Jika sang putri berhasil, ia akan menjadi legenda hidup, namun jauh di lubuk hatinya. Sang dokter sangat menyadari niat kejam yang mulia. Pria itu sengaja menyiksa darah dagingnya sendiri. Untuk seorang balita. Sekalipun ia reinkarnasi, Dewi Kebijaksanaan, mustahil baginya untuk menguraikan misteri serumit ini. Meski begitu, ego sang tiran menuntut ujian yang mustahil dilewati. Sebuah teka-teki absolut, yang belum pernah dipecahkan umat manusia manapun. Sang penasihat kerajaan tak kuasa menahan gejolak di dadanya. Ia maju mempertaruhkan nyawa demi membela sang putri, mempertanyakan dengan gemetar apakah sang raja berniat mengeksekusi putrinya di depan sang ratu. Namun sang tiran hanya membalas dengan seringai sedingin es, mengonfirmasi bahwa ia tahu persis apa yang dilakukannya. Lalu memaksa sang dokter membacakan pertanyaan pembawa maut itu. Hanya dalam hitungan detik suara gorsan pena terdengar. Bayi perempuan dengan kecerdasan di luar nalar itu mengangkat papan jawabannya dengan penuh kebanggaan. Dalam hatinya Aturia tertawa meremehkan. Soal murahan ini level anak kelas 3. Bagaimana bisa hanya 10 orang di kerajaan ini yang mampu memecahkannya? Apakah perkembangan sihir di dunia ini mengorbankan ilmu pengetahuan pasti? Dan tepat pada detik itu, saat Dr. Bowen melihat kertas jawabannya, matanya terbelalak lebar seakan melihat hantu. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Dalam sebuah ujian matematika, nilai rata-rata dari seluruh kelas adalah 91,2. Jika terdapat 21 murid perempuan, dengan rata-rata 92, dan rata-rata murid laki-laki adalah 90,5. Berapakah total murid laki-laki di kelas tersebut? Jawaban yang ditulis Aturia adalah 24. Sempurna tanpa celah sedikit pun. Pertahanan sang penasihat hancur lebur. Ia langsung memeluk sang putri dengan derai air mata. Pujian dan selamat mengalir deras untuk sang raja dan ratu. Suara tuanya bergetar menahan luapan emosi, menegaskan bahwa putri Aturia adalah anugerah surga yang melampaui nalar. Memecahkan teka-teki matematika mematikan. Saat usianya baru menginjak 3 bulan. Mengerikannya lagi. Bayi ini tak hanya bisa menulis, tapi ia benar-benar membaca dan memahami segalanya. Dengan raungan kemenangan yang menggema di seluruh aula, sang penasihat memproklamasikan bahwa Aturia adalah sang legenda. Bintang yang hanya lahir sekali dalam 1000 tahun. Ia mengangkat tubuh mungil itu dengan ekstasi yang meluap-luap, memutarnya tinggi di udara, bagaikan artefak dewa paling berharga di seluruh semesta. Sang raja mengangguk pelan mengakui potensi menakutkan darah dagingnya. Namun ego busuknya menolak untuk takluk. Ia menatap tajam sang dokter dengan kilat merendahkan. Hanya inikah batas kemampuanmu? Tiba-tiba sebuah kilatan sihir membela udara, merampas benda itu langsung dari genggaman sang penasihat. Ini adalah penghakiman terakhir, desis sang raja tiran. Memutuskan untuk turun tangan menguji putrinya sendiri, perlahan ia mengulurkan sebelah tangannya. Dan dengan tekanan mana yang mencekik ruangan, sebuah objek misterius ditarik paksa dari dalam saku. Dr. Bowen, objek berbentuk kapsul aneh itu melayang di udara, membekukan darah sang dokter yang melihatnya dengan keputusasaan absolut. Senyum iblis terukir di bibir sang raja, mengingat harta karun di dimensi spasialnya. Begitu segel kapsul itu pecah, ratusan artefak kuno tumpah ruah memenuhi lantai marmer, memancarkan aura magis pekat dari peradaban kuno yang telah musnah. Manik mata sang putri membulat terhipnotis oleh pertunjukan itu. Astaga, pemandangan magis ini benar-benar merampas napasnya. Jari-jari sang raja meraih sebuah kotak kayu misterius. Kotak usang yang terbelenggu segel kuno, dan mantra sihir tingkat tinggi yang sangat mematikan. Terungkap bahwa di dalamnya terdapat manuskrip musik dari 1000 tahun silam. Namun kondisinya telah hancur tak berbentuk. Lalu sang tiran menjatuhkan titahnya. Jika kau bisa memulihkannya, Aturia, nyawamu akan kuampuni. Darah seakan tersedot habis dari wajah Bowen. Ia berteriak di depan raja bahwa ini adalah kegilaan absolut. Benda itu adalah peninggalan entitas dewa sebelum kehancuran planet biru. Sekalipun sang putri kecil ini
adalah wujud reinkarnasi dari Dewi Kebijaksanaan itu sendiri. Mustahil baginya untuk menyatukan kembali melodi legendaris itu. Seketika jantung Aturia seakan berhenti berdetak. Planet biru? Tunggu. Apakah yang dimaksud adalah planet bumi? Ia menggigit bibirnya berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Namun tepat pada detik yang mematikan itu, nada-nada dari melodi kuno itu mulai beresonansi di udara. Mau tak mau ia harus mengakui betapa menakjubkannya dimensi sihir ini. Hanya dengan satu jentikan jari dari Raja Bajingan itu, alunan musik dari ribuan tahun lalu mengalun memenuhi telinga. Namun disinilah letak bencana sesungguhnya. Aturia adalah pecundang sejati dalam hal musik. Nilai seninya di kehidupan masa lalu selalu hancur lebur. Ia sama sekali tidak memiliki kepekaan nada. Cepat ketika keputusasaan mulai menelannya bulat-bulat. Sebuah irama familiar mengetuk telinganya. Tunggu dulu. Bukankah ini nada dari lagu Bintang Kecil? Tanpa secerkah pun rasa iba, sang Raja Tiran melempar tubuh bayi Aturia begitu saja, dan membentak sang dokter untuk segera memberikan pena padanya saat itu juga. Jantung Bowen seakan diremas saat melihat tubuh mungil itu terlempar ke udara. Ia melesat secepat kilat untuk menangkapnya. Mendekap erat sang putri dengan gemetar penuh amarah dan simpati. Ini kegilaan. Itu adalah melodi dari 1000 tahun yang lalu. Batin Bowen menjerit penuh rasa frustrasi. Apakah Yang Mulia benar-benar menginginkan kematian darah dagingnya sendiri? Bagaimana mungkin bayi yang belum bisa berjalan ini harus membangkitkan kembali simfoni abadi yang telah terkubur oleh roda waktu? Aturia menggenggam pena itu, keringat dingin membasahi punggungnya. Lagu takdir ini adalah penyelamatnya, atau nyawanya akan melayang. Jari mungilnya menari secepat kilat. Ia tak peduli soal legenda 1000 tahun, melodi ini pasti milik Bintang Kecil. Keyakinannya tak tergoyahkan sedikit pun. Menepis keraguan, aura kemenangannya menguar. Sementara sang kaisar menatapnya dengan tatapan es, menyembunyikan misteri kelam. Usai menulis deretan angka, Aturia mengangkat kertasnya tinggi-tinggi. Senyum kemenangan mekar di wajah bayinya yang polos. Penasihat kerajaan merampas kertas itu, lalu tertawa meremehkan. Benar dugaannya, ini hanyalah kegagalan konyol. Mana mungkin bayi membangkitkan melodi legendaris? Dia hanya mencoret-coret angka sampah tanpa makna, namun dalam hatinya ia mengakui. Untuk bayi berusia 3 bulan, ini adalah pencapaian di luar nalar. Mendengar kata angka, mata Dr. Bowen berkilat buas. Ia merebut kertas itu dari sang penasihat. Tatapan Bowen terkunci. Tubuhnya gemetar syok. Tuan Putri benar-benar menghidupkan kembali mitos yang telah terkubur. Senyum gila terbentuk di bibirnya. Menghadap kaisar, ia mengumumkan bahwa Aturia adalah jenius tiada tanding. Penasihat mengamuk, menyebutnya coretan acak. Namun Bowen membalasnya dengan tatapan merendahkan, bagai melihat serangga. Dengan angkuh ia menjelaskan, angka ini bahasa musik dewa. Ia mencemooh, penasihat yang buta, seni sejati. Lewat sihirnya, angka Aturia menjelma menjadi melodi magis. Nada murni mengalun, menampar telinga sang penasihat. Bintang Kecil berkelip riang. Seluruh istana tenggelam dalam keheningan suci, terhipnotis oleh simfoni yang sempurna ini. Tepat pada detik itu, Tuan Putri dinobatkan sebagai keajaiban terbesar abad ini. Aturia membatin tak percaya. Trik murahannya dianggap jenius? Betapa naifnya orang-orang di dunia ini. Tiba-tiba, Kaisar Iblis itu mencekik lehernya. Mengabaikan jeritan sang ratu, ia melesat membawa Aturia membelah langit. Para ksatria membeku dalam teror. Sementara pandangan Aturia menggelap, kepalanya pening diguncang angin badai. Mata setajam elang milik sang tiran menyadari penderitaan putrinya seketika. Senyum iblisnya mengembang. Bukannya berhenti, ia malah melesat secepat meteor, merobek kanvas langit malam. Jiwa Aturia nyaris terenggut. Ia hanya bisa mengutuk monster tanpa hati ini. Gila, aku ini cuman bayi. Apa dia berniat membunuhku? Akhirnya, mereka mendarat di tanah terpensil yang diterpa badai mematikan. Sang kaisar melempar artefak, menciptakan kubah pelindung absolut. Tanpa ampun, ia menghempaskan Aturia ke pusat segel sihir. Aura kepuasan mengerikan terpancar darinya. Kini, mereka terisolasi total dari dunia luar. Tiada jalan kabur. Ketakutan membekukan darah Aturia, sementara pria itu menguliti jiwanya dengan tatapan predator yang mengintimidasi. Mana penghancur meledak dari tangannya? Amarahnya memuncak layaknya lahar. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu? Berapa umur aslimu? Pria atau wanita? Tubuh mungil Aturia gemetar di hadapan aura membunuh yang peka. Insting bertahannya menjerit. Satu jawaban salah, maka kepalanya akan terpisah dari tubuhnya detik ini juga. Ia menarik belati beraura iblis. Melangkah maju membongkar rahasianya. Bicara sejak lahir, memecahkan teka-teki jenius,
Bahkan menghidupkan kembali partitur dewa yang hilang 10.000 tahun. Ternyata dia sengaja membiarkan Bowen menguji soal mustahil. Dan sialnya Aturia menelan umpan itu dengan sempurna. Wajah bayi itu pucat pasi. Topengnya hancur lebur. Sang tiran telah menebak segalanya. Tatapan sang kaisar lebih tajam dari pedangnya. Ia memaksa roh itu mengaku. Aturia nyaris runtuh. Kini ia sadar kecerobohannya. Berbicara, menulis, menyusun harmoni. Mustahil bayi normal melakukan ini. Tapi mengaku sebagai jiwa reinkarnasi dimensi lain, itu sama saja menyerahkan nyawa pada malaikat maut. Ia tahu persis. Jika monster ini sadar, ia akan memenggalnya tanpa ampun detik itu juga. Di istana, air mata darah mengalir dari sang ratu. Hatinya hangkur mempertanyakan kegilaan suaminya. Namun jeritan itu memicu amarah sang tiran. Dengan mata menyala, ia memberi ultimatum mutlak. Jujur atau mati. Ujung pedang es menembus kulitnya. Teror murni mencekik Aturia. Di ambang kematian, sang ratu menerjang maju. Namun ledakan sihir dari kubah pertahanan mementalkan sang ratu dalam sekejap mata. Tubuhnya terhempas. Penasihat dan Bowen menatap nanar. Melihat permaisurinya jatuh, kaisar iblis itu melesat menangkapnya, membentaknya dengan amarah. Dasar wanita bodoh, apa kau ingin mati? Meski kasar, jauh di hatinya ia masih mencintai istrinya. Sang ratu tak berkutik, hanya menatap suaminya terbelalak. Di saat yang sama, otak Aturia berputar di luar batas. Gadis kecil itu akhirnya mengambil keputusan mutlak. Entah tiran ini benar-benar akan menebas lehernya atau tidak. Setidaknya sang ratu tulus menyayanginya. Dialah satu-satunya tali keselamatan. Aturia menarik napas dalam, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu mengoyak hati sang ratu. Ia berseru penuh kehangatan, Aturia sayang, jangan takut. Ibu di sini melindungimu. Sang Raja Tiran terpaksa menarik pelindung mananya, tak ingin melukai istrinya. Aturia merangkak gemetar ke pelukan ibunya. Ratu adalah pelabuhan amannya. Dekapan hangat itu perlahan mengusir ketakutannya. Namun sang tiran menyadari insting bertahan hidup bayi itu terlalu tajam. Ini sangat mencurigakan. Pikirannya melayang ke medan perang berdarah Kekaisaran Barat, tempatnya menemukan monster-monster aneh. Ia curiga. Makhluk-makhluk mengerikan itu telah menyusup ke jantung kerajaannya. Makhluk dengan kecerdasan mengerikan. Mungkinkah putri kecilnya ini adalah salah satu monster yang menyusup? Menatap tajam sang ratu, ia memberi perintah dingin untuk menjaga bayi itu. Aturia mencengkeram erat gaun ibunya. Ia pikir ia berhasil lolos dari cengkeraman maut. Namun sang tiran menyeringai licik, mengumumkan kedatangannya malam ini, menuntut persiapan paripurna. Niatnya terasa mencekam. Darah Aturia membeku. Apa dia akan membunuhku malam ini? Kecemasan membayangi wajah pucat ratu, namun ia hanya bisa tunduk dalam kepatuhan mutlak. Di kamar, Aturia memainkan peran bayi sempurna. Menghisap dot di boxnya, mendengarkan celotehan pelayan yang ramah. Pelayan itu berbisik agar ia tenang malam ini, karena kaisar akan mengunjungi ibunya. Jangan ganggu mereka membuat adik baru. Rahang Aturia seakan jatuh mendengarnya. Pelayan itu terkekeh melihat ekspresi kagetnya. Mengelus kepalanya, ia berbisik soal calon adik baru. Aturia tersentak dengan mata terbelalak. Ia menatap ranjang raksasa tempat ibunya sedang bersolek. Jika ingatannya benar, ibunya dinikahkan dengan tiran ini pada usia 18 tahun. Kini di usia 23. Ia telah memberi 5 keturunan bagi kerajaan. Kecemasan melintas di wajah Aturia. Apa melahirkan sebanyak itu benar-benar hal wajar? Tiba-tiba, pintu didobrak kaki kecil tak sopan. Terdengar seruan arogan. Hei bayi 3 bulan, maju lawan aku. Pelayan panik melihat kedatangan pangeran kedua. Boka nekat itu menerjang bagai badai ke arah box Aturia. Aura mana berkumpul di kepalan kecilnya. Ia datang menuntut balas demi kakak laki-lakinya. Bokah nakal ini menyalahkan Aturia atas pengasingan kakaknya. Aturia membeku kebingungan. Kakak yang mana? Apa aku mengenalnya? Namun bokah buas itu sudah melancarkan serangan. Panik menyerang Aturia. Ia hanya bisa menjerit histeris. Di tengah kekacauan, sang ratu menerjang maju. Box bayi itu telah hancur berkeping-keping di lantai. Tangan kecil gemetar muncul dari puing-puing. Aturia merangkak keluar sambil terbatuk, darah segar menetes dari dahinya. Aturia bersyukur bisa menghindari pukulan telak itu. Gila balita 3 tahun punya kekuatan penghancur sekuat ini. Kena sedikit saja, nyawanya pasti melayang. Ratu memeluk bayinya erat-erat. Air mata keputusasaan mengalir deras di pipinya. Bayi mungil itu meraung ketakutan. Sang pangeran kedua membeku ngiri melihat darah sungguhan mengalir. Ia tak menyangka akibatnya sefatal ini. Rasa bersalah langsung terpancar jelas di wajah kecilnya. Guru sihirnya selalu bilang, sihir pemulanya bahkan tak bisa melukai seekor lalat. Dengan suara gemetar ia mengelak sengaja menyakiti.
Ia bertanya cemas tentang kondisi adik bayinya. Namun Aturia terus menjerit histeris, menjadikan tangisannya sebagai perisai dari bocah nakal itu. Pangeran mematung kaget melihat reaksi ketakutannya. Tiba-tiba pintu menjeblak terbuka. Aura dingin menusuk masuk bertanya apa yang terjadi. Aturia menatap pintu dengan mata berkaca-kaca. Ayah tirannya berdiri sedingin es dengan tangan terlipat, auranya membekukan darah. Kau terluka? Mendengar suaranya, Aturia meraba dahinya dengan ragu. Melihat noda darah di jarinya, ia memukat ngeri. Dia bahkan tak sadar sedang berdarah. Raja Tiran menangkap gelagat cerdas bayi itu. Ia memaisingkan mata tajam, memaksa bayi itu menjelaskan semuanya. Tatapan mengintimidasi dan senyum misterius itu. Aturia yakin nyawanya terancam. Sialan. Aku harus mencari cara selamat. Pangeran Nol mengira pertanyaan itu untuknya. Ia maju sambil menangis memberi penjelasan. Ratu pasang badan membela Nol. Namun Raja membentak mereka untuk diam. Lalu mencengkeram pergelangan kaki Aturia kasar. Aturia digantung terbalik di udara. Matanya terbelalak kaget. Darahnya menetes di lantai sedingin es. Menatap tajam, Raja mengancamnya untuk bicara. Ia menuntut kebenaran dengan aura membunuh yang mengerikan. Ujian mematikan ini belum usai. Atria pun menangis tersedu-sedu. Ia harus berakting bodoh, meyakinkan sang tiran bahwa benturan itu telah merenggut kejeniusannya selamanya. Mendengar tangis memilukan sang anak. Sebersit keraguan menyelinap ke relung hati sang tiran. Mendengkus dingin ia menggendongnya setengah hati dan menepis kecurigaannya. Di tengah tangis histeris ini, kebenaran takkan terungkap. Akan kutunda, putusnya mantap. Sementara itu, Atria bersorak kegirangan dalam hati. Mulai sekarang ia akan totalitas berakting menjadi bocah lemah. Ini satu-satunya cara bertahan hidup. Sang tiran tiba-tiba bertanya dingin, apa sesakit itu? Jarinya lalu menekan kejam luka di dahi Atria. Atria memegangi lukanya dan menjerit kesakitan. Firasatnya benar. Pria gila ini sungguh berniat menghabisi nyawanya dengan darah dingin. Melihat rintihan nyatanya, kabut kecurigaan itu pun sirna. Pria itu menatap Atria tajam, lalu menyeringai dengan kelicikan iblis. Karena putri kecilku sangat kesakitan, malam ini ayah akan tidur di sampingmu untuk merawatmu. Teror seketika melumpuhkan nadinya. Atria menolaknya panik. Tidur bersama monster ini adalah mimpi buruk, ia bisa saja dibunuh saat terlelap. Api kecemburuan langsung membakar hati pangeran kedua, saat mendengar ayah agungnya akan bermalam di kamar Atria. Kepedihan meremas dada sang bocah. Seumur hidup ia tak pernah diizinkan tidur bersama ayahnya. Mengapa anak itu mendapatkannya? Amarahnya meledak saat Atria menolak sang ayah. Ia berteriak, kelancangan macam apa ini? Ayah sudah merendahkan hati menemanimu, kau malah menolak. Ayah tak pernah sekalipun menemaniku tidur. Noel mengernyit bingung, lalu bertanya, mungkinkah Atria mengerti ucapan kita di usianya yang masih sekecil ini? Darah Atria seakan membeku. Wajahnya pucat pasi bagai mayat, tersambar syok yang luar biasa. Gawat! Ia baru sadar sedang memakai topeng balita polos. Mustahil anak seusianya bisa memahami kalimat rumit pangeran itu. Cepat-cepat ia memaksakan senyum polos nan konyol. Ya, ini pasti reaksi paling wajar dari seorang balita saat melihat ayahnya. Atria merentangkan kedua tangan mungilnya, meminta pelukan. Gerakan kelewat imut itu langsung menusuk jantung Noel bagaikan panah mematikan. Seketika, adik menyebalkannya itu terlihat sangat menggemaskan. Sang raja tersenyum tipis, berjanji akan menemani Noel di lain waktu. Tangannya mengusap lembut kepala bocah itu. Namun malam ini, target utamanya hanya satu. Membongkar identitas asli gadis kecil yang mencurigakan ini. Dengan aura sedingin es, sang raja menolak kehadiran ratu malam ini. Ia mengusirnya pergi jika tak ada urusan lain. Malam ini, hanya ada ia dan Atria. Sang ratu yang berdandan cantik penuh harap, kini hanya bisa menunduk pasrah mematuhi perintahnya. Hati sang pelayan ikut hancur. Ia mengira raja datang demi majikannya, namun justru menyaksikan sirnanya keagungan sang ratu di depan mata. Tak lama, istana kerajaan yang agung itu perlahan tenggelam dalam lautan kegelapan malam yang mencekam dan sunyi senyap. Di kamar raja, sang permata kecil terbaring di samping tiran kejam. Kantuk nyaris menutup matanya, namun batinnya menjerit untuk tetap terjaga. Ia tak boleh lengah. Jatuh tertidur sama saja memberikan peluang emas bagi tiran kejam ini untuk menghabisi nyawanya. Atria bersumpah, jika harus mati malam ini, ia akan mati terjaga. Ia berjuang keras menahan kantuk hingga berguling-guling gelisah di atas ranjang. Tiba-tiba sang raja menyadari pergerakan aneh itu. Sepasang matanya langsung terbuka tajam, memancarkan aura membunuh yang menyesakkan napas. Bertahan terjaga selarut ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Dalam hening mematikan, ia memusatkan energi sihirnya, berniat menghancurkan anak itu. Menghabisi nyawa tak berdosa jauh lebih baik daripada membiarkan entitas asing hidup, yang mungkin akan menghancurkan kerajaan agungnya.
Tangannya yang penuh niat membunuh perlahan merangsek maju. Namun di luar dugaan, pertahanan Atria runtuh dan ia langsung jatuh tertidur pulas. Tangan sang raja membeku di udara. Sebuah embusan napas pelan lolos, melihat bocah itu kini tertidur lelap bagaikan batu. Keyakinannya kembali goyah. Mungkinkah pada akhirnya, ia sungguh hanya seorang gadis kecil biasa yang lemah dan tak berdaya? Ia bangkit dari ranjang. Jika benar musuh, tak mungkin ia tidur sedamai ini. Sang raja melangkah pergi, meyakinkan diri bahwa ia salah duga. Kamar itu kembali sepi, menyisakan Atria yang terlelap dalam mimpi. Sementara itu, langkah angkuh sang tiran mengarah ke ruangan lain. Suara beratnya memecah kesunyian malam, memanggil sang ratu dengan nada pelan namun begitu tegas. Sang ratu tertidur di kamar sebelah. Di sampingnya Noel menggigau amarah, memimpikan kekejaman ayahnya yang telah membuangnya. Mendengar namanya dipanggil, kelopak mata sang ratu perlahan terbuka. Ia terbangun kaget, tak percaya dengan kunjungan mendadak di tengah malam buta ini. Sang raja merespons dengan dehaman berat. Tangan hangatnya terulur, membelai pipi sang ratu dengan kelembutan yang sangat kontras dari sosok seorang tiran. Mata sang ratu membulat penuh keheranan. Bukankah suaminya itu sudah bersikeras untuk menghabiskan malam di kamar Atria hingga fajar tiba? Mengabaikan pertanyaan itu, ia menatap lekat manik mata sang ratu. Sang tiran berbisik dengan nada menggoda. Ratu, mari kita buat pangeran lagi. Wajah Livia seketika merona. Sebagai ibu protektif, ia buru-buru membungkam mulut sang raja. Tentu saja, tidak bisa. Tolaknya dengan panik. Noel masih tidur di sini. Sontak, raut kekesalan terpampang jelas di wajah sang raja, menatap sinis bocah yang sedang terlelap itu. Ia kembali menatap tajam sang ratu. Kau berani menolakku? Tubuh ratu langsung gemetar hebat, terbata-bata menyangkal bahwa ia sama sekali tak bermaksud begitu. Jawaban itulah yang ditunggu sang tiran. Dengan dominasi mutlaknya, ia mematahkan pertahanan sang ratu. Menolak perintahnya adalah sebuah kemustahilan. Lengan kekarnya merengkuh pinggang sang ratu. Dengan senyum penuh dominasi, ia berbisik takkan ada yang terbangun meski badai petir menghancurkan dunia di luar sana. Cepat saat kata itu terukap, tangisan bayi memecah keheningan. Jantung sang ratu berdegup kencang, itu pasti tangisan Atria. Wajah sang raja di sebelahnya seketika menggelap penuh amarah. Suara tangisan itu pun membangunkan si kecil Noel dari lelapnya. Noel mengucek matanya, mengira kedua orang tuanya sedang berdansa. Mari kita putar waktu 10 menit ke belakang. Di saat gadis kecil itu tertidur pulas, dahan pohon misterius tiba-tiba menembus lantai istana dengan ganas. Suara mengerikan bergema. Ia berbisik telah bersembunyi 3 bulan. Dan baru kali ini bisa menyentuh sang putri. Atria tersentak bangun dalam kepanikan. Namun monster itu tetap tenang, memancarkan aura membunuh meski wujud aslinya terbongkar. Makhluk itu tahu rahasia terbesarnya. Atria bukanlah penduduk asli, maupun putri kandung. Tubuh mungilnya bergetar menatap sang monster. Gadis kecil itu menatap ngeri. Bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah benda menjijikkan di hadapannya ini adalah alien? Sang monster tertawa sinis. Jika dia alien, maka manusia di planet ini sama menjijikkannya dengan mereka. Ia mengungkap fakta kelam. Manusia lari dari bumi 1000 tahun lalu, datang untuk menjajah dunia lemah ini. Atria menolak keras ocehan itu. Baginya ini terlalu absurd. Dia tak peduli dengan dongeng masa lalu yang membosankan. Namun otaknya belum bisa mencerna situasi gila ini. Alien tiba-tiba menyerangnya? Astaga. Nasib buruk macam apa ini? Monster itu terus merakau. Tawa liciknya menggema, mengungkap niat gila untuk mengambil alih tubuh mungil Atria. Rupanya ia pernah mencoba merasuki tubuh manusia. Namun kekuatan absolut penduduk asli selalu berhasil menghancurkan rencananya. Tatapannya memancarkan keserakahan. Atria adalah target paling sempurna, wadah ideal untuk ritual kebangkitan iblisnya. Satu-satunya rintangan hanyalah kebodohannya. Tingkah laku Atria sangat konyol, sama sekali tidak mencerminkan bayi normal pada umumnya. Kalau saja dia bersikap normal, rahasia hilangnya sang putri takkan terbongkar. Emosi Atria meledak karena dihina bodoh. Usai melontarkan ejekan yang memancing amarah, monster mengerikan itu mulai mengambil langkah mematikan. Tubuhnya bermutasi. Sulur berduri tajam melesat layaknya dahan iblis untuk melahapnya. Teror mencekam memaksa Atria mundur ketakutan. Dalam sekejap, tubuh mungilnya terikat kuat. Akar iblis menembus kulitnya, membawa rasa sakit yang sungguh menyiksa jiwa. Monster itu membisikkan penghiburan kejam. Proses ini hanya sedikit sakit, tapi jangan khawatir, ajalmu akan tiba sekejap. Namun sebelum niat busuknya terwujud, sebuah suara memanggil nama Atria. Diikuti derap langkah kaki berlari mendekat. Sang monster sadar ada yang datang. Ia tak menyangka gadis itu memanggil bantuan. Manusia memang makhluk licik. Sulur berduri itu langsung ditarik mundur, meninggalkan luka sayatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh rentan Atria.
Meski murka karena rencananya hancur di detik-detik terakhir, monster itu tak berani menampakkan wujud aslinya di hadapan semua orang. Ia pun melarikan diri secepat kilat. Tubuhnya hancur meleleh, berubah menjadi jenangan lumpur hijau yang sangat menjijikkan. Hanya kedua matanya yang tersisa, menatap Atria dengan dendam membara. Setelah bersumpah, ia pun meresap ke dalam tanah. 1 detik kemudian, sang ratu menerobos masuk dengan wajah pucat pasi. Dia berteriak histeris memanggil Atria penuh kehancuran. Tubuh mungil Atria bergetar hebat melihat ibunya. Namun di momen menegangkan itu, rentetan sirene peringatan tiba-tiba meraung kencang. Sang raja menggernyit tajam, meneriakkan peringatan kilat, sambil merapal sihir pelindung tingkat tinggi untuk melindungi sang ratu. Sebuah bom sihir siap meledak dalam 1 detik. Atria menatap sumbu yang terbakar itu, sadar ajalnya sudah dekat. Dentuman dahsyat menggetarkan segalanya. Hati sang ratu hancur berkeping-keping, air mata keputusasaan mengalir deras membasahi wajah cantiknya. Noel mematung tak percaya melihat pemandangan itu. Boka itu menjerit panik memanggil nama adiknya dengan ketakutan luar biasa. Hanya sang raja yang berdiri tenang sedingin es. Dengan sombong, ia meyakinkan berkat sihirnya, anak nakal itu pasti selamat. Asap perlahan memudar. Atria terlihat terbatuk-batuk, tubuhnya penuh luka di tengah sisa kubah pelindung sihir yang telah hancur. Atria mengumpat dalam hati. Sialan, raja brengsek itu masih mencurigainya. Terbukti dari pelindung sempurna yang hanya menaungi mereka. Sementara dia hanya diberi pelindung rongsokan ini. Atria sadar, kalau bukan karena perisai alur cerita legendaris yang melindunginya, tubuhnya pasti hancur berkeping-keping. Amarah memuncak, ia nyaris menjerit kesal. Namun nyalinya menciut menatap mata tajam sang raja. Dia merasa pria itu sedang mengujinya lagi. Otaknya berputar keras mencari cara selamat. Ketegangan mematikan mulai mencekiknya. Secara logika, anak kecil yang baru diselamatkan dari kematian oleh ayahnya pasti akan tersenyum lebar dengan penuh rasa syukur. Tanpa ragu, Atria memaksakan senyuman polos nan lugu, bersandiwara seolah tak berdosa demi menyelamatkan nyawanya dalam situasi mematikan ini. Noel tersentak ngeri melihat senyuman adiknya. Dia menjerit, bertanya pada ibunya apakah ledakan barusan telah membuat otak Atria gila. Bagaimana bisa dia tersenyum bodoh setelah teror barusan? Dengan kesal Noel mencengkeram kaki Atria, meniru persis gaya ayahnya. Padahal Atria baru saja memecahkan rekor ujian kecerdasan paling sulit sepanjang sejarah. Bukankah itu berarti gadis nakal ini jenius? Tapi tak ada yang menyangka dia bisa sebodoh ini. Sementara itu, Atria mendidih dalam amarah saat digantung terbalik. Dia mendekak kesal, menganggap kakaknya persis seperti raja bajingan itu. Melihat aura membunuhnya, Noel tersentak ketakutan. Namun sesaat kemudian pikiran polosnya goyah. Sang adik tampak begitu menggemaskan meski amarahnya meledak-ledak. Noel terus menggoda adiknya sambil melangkah mundur. Tanpa sadar menginjak sebuah kapsul misterius di tanah. Bzzz. Kapsul itu mendadak terbuka, memicu pusaran portal dimensi mengerikan. Keseimbangan Noel goyah, ia terhempas. Portal itu menelan Noel dan Atoria tanpa ampun. Sang ratu menjerit histeris. Anak-anakku, kembalilah. Ancaman di baliknya tak terbayangkan. Hanya sang raja yang terpaku bingung. Tak paham asal-muasal portal tersebut. Kepanikan melandanya. Ia berteriak menyuruh Noel meraih tangannya. Meski gemetar ketakutan, Boka itu mendekap erat adiknya. Air matanya peka seketika. Ayah, benda apa ini? Kenapa menelan kita? Tubuh mungilnya bergetar dihempas ketakutan. Sang raja menenangkan putranya lalu melompat nekat ke dalam pusaran. Namun seketika, portal dimensi tertutup rapat. Meninggalkan sang ratu terpuruk sendirian. Tatapannya kosong, jiwanya hancur lebur oleh teror kehilangan kedua buah hatinya. Sementara itu di kedalaman taman kerajaan, sesosok makhluk mungil hijau yang tadi melarikan diri dengan panik, baru menyadari kapsul dimensinya lenyap. Ia mengumpat marah, mengutuk manusia rendahan dan Atoria sebagai pencurinya. Tanpa artefak ruang dan waktu itu, tubuh anehnya meleleh tak terkendali menjadi gumpalan lendir. Tanpa portal, tak ada jalan pulang memulihkan energi asalnya. Dan begitu saja, entitas misterius itu menyusut wujudnya menjadi tunas hijau aneh di tengah taman istana. Meski kini hanya seonggok tunas mungil, kesadarannya tetap utuh melihat dan mendengar semua kejadian di sekitarnya. Di momen kritis itu, sensor auranya menangkap langkah sekelompok orang yang mendekat. Putri ketiga, Dahlia usia 2 tahun, menuntun putri keempat, Luna usia 1 tahun, memeriksa ibu pasca ledakan. Mata bulat Luna menangkap tunas gempal itu. Gadis nakal itu langsung memerintahkan pelayannya untuk menginjaknya tanpa ampun. Namun Dahlia berhati malaikat mencegahnya. Ia menegur adiknya, mengingatkan bahwa tunas itu juga makhluk yang bernapas. Luna menatap polos. Kalau tak boleh diinjak, apa kita boleh memakannya, Kak?
Tanyanya dengan mata berbinar. Dahlia menghela napas pasrah. Ia menolak tegas, lalu membungkuk dan mencabut kuat tunas gempal itu dari akarnya. Senyum lembut mengembang di wajah Dahlia. Ia berbisik pada entitas aneh berwujud tanaman buruk rupa itu. Berjanji merawatnya selamanya. Kembali pada insiden portal dimensi, Noel dan Atoria seolah tenggelam dalam kehampaan tanpa batas. Di momen itu, Atoria tersadar. Bocah menyebalkan sok tangguh ini nyatanya memiliki kehangatan hati yang luar biasa. Ia tertegun. Meski menggigil di ambang kematian, kakaknya tetap mendekapnya erat. Mungkin kelak ia harus lebih lembut. Sementara Noel, pertahanan mentalnya runtuh di hadapan teror kematian. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia meratap usianya baru 3 tahun dan belum siap mati. Namun, dengan mentalitas siswi SMA, Atoria tersenyum licik. Yah, pada akhirnya Noel hanyalah balita polos usia 3 tahun yang tak tahu menahu hukum realita. Berkat jam terbangnya membaca ribuan novel, Atoria merumuskan hukum mutlak. Jika protagonis tersedot portal dimensi, mereka takkan mati, melainkan bangkit jauh lebih kuat. Bahkan mungkin membangkitkan kekuatan legendaris yang mengguncang dunia. Membayangkan skenario epik khas Klis itu, senyum antusias Atoria makin merekah lebar dengan debaran kencang. Sebagai hadiah pelindungnya, ia membiarkan bocah nakal ini numpang bersinar di bawah aura sakti sang protagonis. Sayangnya takdir punya rencana lain. Suara sistem mekanis menggema. Peringatan. Penyusup asing telah terdeteksi dalam area. Mengaktifkan sistem pertahanan. Di bawah sana ribuan pedang haus darah mencuat, siap mengoyak tubuh mungil mereka. Darah Noel membeku seketika. Ia memeluk Atoria dengan segenap sisa tenaga yang dimilikinya. Mereka terus terjatuh. Sebelum bilah mematikan menyentuh kulit Noel, sang raja muncul entah dari mana. Tidak, ia melepaskan mantra tingkat tinggi menciptakan pelindung absolut. Melihat ayahnya datang, pertahanan emosi Noel hancur lebur. Akal sehatnya lenyap tertelan panik. Mengabaikan sang adik, Noel refleks melepaskan dekapannya dan berlari berlindung pada ayahnya. Kehilangan pegangan, Atoria terjun bebas ke dasar jurang ribuan pedang tajam. Matanya menyala mengutuk pengkhianatan bocah pengecut itu. Serakak! Bilah tajam merobek bahu mungilnya, menumpahkan aliran darah merah pekat ke udara. Sedetik kemudian, alarm pembatalan sistem bergema. Ribuan pedang lenyap bak ilusi kosong, meninggalkan Atoria dalam kebingungan absolut. Ia membatin layar. Apa ini efek aura protagonisku? Tiba-tiba, tangan dingin ayahnya mencengkeram kuat belakang lehernya. Tatapan tajam sang raja mengulitinya penuh curiga. Instingnya mengatakan, sistem mematikan ini berhenti murni karena anak ini melewati pusaran dimensi yang gila itu. Kaki mereka akhirnya menapak di dataran planet antah berantah. Mata Aturia terbelalak takjub. Tapi yang membuatnya benar-benar syok, jumlah gerbang ruang dan waktu di sana sungguh gila. Begitu kakinya menyentuh tanah, Noel langsung memegang kepala kakaknya dengan panik. Matanya memancarkan kekhawatiran yang luar biasa. Aturia tak habis pikir dengan kelancangan si bodoh ini. Amarahnya meledak, dan tamparan keras langsung mendarat di wajah Noel. Meski pipinya memerah, Noel justru bernapas lega. Selama kakaknya selamat, baginya dunia ini baik-baik saja. Baru saat itulah dia menyadari keanehan dunia ini. Noel menatap ayahnya, bertanya-tanya tentang identitas tempat misterius ini. Sang raja menjawab dengan sangat waspada. Mereka sepertinya berada di planet lain, tapi aura tempat ini terasa sangat mengancam. Di bintang merah, gerbang seperti ini adalah mitos langka. Bayangkan, seluruh kerajaan kita hanya memiliki 3 gerbang saja. Tapi di sini, gerbang-gerbang itu bertebaran di mana-mana. Gila. Dan yang terburuk, ada jebakan mematikan di setiap gerbangnya. Bocah berumur 3 tahun itu melongo. Dengan kepolosannya, dia malah bertanya apa itu planet, dan apakah benda itu bisa dimakan. Aturia nyaris pingsan mendengarnya. Adiknya benar-benar bodoh tak tertolong. Planet itu bukan sayuran untuk menu makan malam. Astaga. Namun, sang raja yang terpukau oleh kemegahan pohon di depannya, dengan tenang menyuruh Noel bertanya pada gurunya saat pulang nanti. Prioritas mutlak mereka saat ini hanyalah membongkar rahasia di balik tempat misterius tersebut. Sang raja memusatkan energi sihir di matanya. Seketika, benang-benang energi gaib terlihat berdenyut kuat dari akar pohon raksasa itu. Inikah yang disebut energi kehidupan? Apakah mungkin makhluk di dunia ini bisa bertahan hidup berkat pohon keajaiban ini? Langkah sang raja penuh kehati-hatian. Energi dari pohon itu sungguh luar biasa. Pantas saja ini menjadi jantung planet tersebut. Namun pertanyaan terbesarnya, mungkinkah kekuatan agung ini dimanfaatkan untuk menyelamatkan umat manusia di dunia asal mereka? Tiba-tiba sebuah dering tak asing memecah keheningan. Noel menoleh dengan kaget, bertanya apakah kakaknya mendengar denyutan aneh itu. Aturia membenarkannya dalam hati. Dan yang membuat darahnya berdesir
Sebuah gerbang dimensi baru tiba-tiba terbuka tepat di atas kepalanya. Belum sempat dia mencerna mimpi buruk itu, pusaran gerbang tersebut langsung menelan tubuh mungilnya dalam sekejap mata tanpa ampun. Noel berteriak histeris memanggil kakaknya. Tapi sang raja mencengkeram kerah baju putranya, memerintahkannya untuk tetap tenang dan jangan goyah. Gerbang itu telah menelannya. Tanpa ragu sedikit pun sang raja menggendong putranya dan melompat masuk ke dalam kegelapan. Dengan suara gemetar, Noel menatap ayahnya. Namun sang raja meyakinkannya dengan aura yang mutlak, kehadirannya akan melindungi putrinya dari bahaya. Brooke, Aturia jatuh ke dalam kabin kayu yang hangat, tapi napasnya tercekat. Melihat lukisan monster hijau memegang daun di dinding. Lukisan itu menarik pandangannya bagai magnet. Wujud makhluk berlendir itu sangat tak asing, seolah keluar dari mimpi terburuknya. Matanya melotot ngeri. Itu adalah monster hijau yang sama. Makhluk yang pernah mencoba merebut tubuh dan merampas jiwanya. Apa dia baru saja masuk ke sarang musuh? Kenapa gerbang itu melemparnya tepat ke sini? Neraka macam apa planet misterius ini? Kalau makhluk itu masih hidup, di mana sisa ras terkutuknya? Dan kenapa tempat ini seperti kota mati, kecuali keberadaan pohon raksasa itu? Apakah teleportasi paksa ini adalah bukti nyata dari hak istimewa karakter utama, seperti Klize di dalam novel? Aturia membuang napas kasar, kepalanya nyaris pecah memikirkan ini. Apakah ada misi takdir yang menunggunya di dunia yang sunyi ini? Tiba-tiba di belakangnya, sosok sang raja dan Noel muncul dari ketiadaan dan mendarat mulus ke dalam ruangan. Noel melompat girang memanggil kakaknya. Tapi senyumnya luntur seketika saat sadar mereka terkurung di dalam ruangan tertutup. Dari mana asal ruangan ini? Apa ada penghuninya? Saat lengah, mata boka itu menangkap tumpukan daun mencurigakan di lantai. Dia memungutnya dengan mata berbinar dan menghirup wanginya. Tanpa babi bu, si rakus Noel langsung membuka mulut lebar-lebar untuk melahap semuanya. Jantung Aturia seakan berhenti berdetak. Berani-beraninya si bodoh itu mencoba menelan makanan alien misterius? Apa dia tidak takut? Kalau itu adalah racun mematikan yang bisa merenggut nyawanya dalam sekejap. Untung saja, sang raja membekap mulut putranya secepat kilat. Dia memberi peringatan keras agar tidak sembarangan menyentuh apapun di sini. Aturia menghela napas lega karena punya ayah yang peka. Tapi tiba-tiba, rasa dingin yang mencekam dan hawa membunuh yang pekat menyelimutinya. Perlahan dia mendongak dan mendapati tatapan tajam sang raja menusuknya bak belati beracun. Ayahnya pasti telah melihat semua ekspresi wajahnya yang berlebihan. Setelah memberinya tatapan membunuh sejenak, sang raja kembali memasang wajah dingin dan mulai menganalisis misteri di tempat itu. Dia yakin benda-benda ini mirip dengan makhluk yang dihadapinya di medan perang kuno. Apakah mereka jatuh ke markas rahasia musuh? 1000 tahun yang lalu, umat manusia meninggalkan planet biru yang sekarat. Mereka melarikan diri dan mencari perlindungan di daratan bintang merah. Namun kini, bintang merah mulai runtuh dan hanya akan bertahan beberapa ribu tahun lagi. Sepertinya kepergian umat manusia tak bisa dihindari lagi. Sang raja tenggelam dalam pikirannya. Apakah planet ini layak menjadi rumah baru bagi umat manusia? Dia berbalik dengan ekspresi penuh tekad. Dia memerintahkan kedua anaknya untuk diam di tempat persembunyian ini, sementara dia menyelidiki area luar. Dengan polosnya, Noel bertanya apakah ayahnya akan pergi sendiri. Sang raja mengangguk dengan karisma yang agung. Dia memberikan misi khusus pada Noel untuk bertahan dan melindungi kakaknya sampai dia kembali. Kapsul sihir ini penawar lapar kalian. Noel meraihnya, lalu membungkuk hormat pada ayahandanya. Mata Noel terbelalak. Makanan, minuman, dan pakaian segala ukuran tumpah ruah. Untuk apa persiapan gila ini? Perbekalan ini cukup menghidupi 3 orang selama 3 tahun. Atria menatap gunungan barang itu, lidahnya kelu. Raja sedingin es itu. Punya hati sehangat ini? Kejutan terbesarnya, semua ini ulah sang ratu. Sang raja mengelus lembut kepala pangeran kecilnya. Memastikan segala kebutuhan sandang pangan telah tersedia utuh. 5 tahun lamanya. Raja menyimpannya tanpa sadar. Kala itu, sang ratu baru menginjak usia 18. 5 tahun lalu, Livia dengan gaun menawannya, berhambur ke pelukan Kalin. Aku siap pergi, bisiknya mesra. Raja Kalin terpaku kaku, matanya menatap tak percaya pada gunungan koper bawaan Livia. Syok merampas kata-katanya. Kencan kita cuma sehari? Untuk apa koper sebanyak ini? Tanyanya keheranan. Livia berjinjit, mengecap lembut pipinya. Aku tahu ini bulan madu sehari, tapi aku takut hal buruk terjadi. Bagaimana kalau kita terdampar di pulau terpencil? Lalu para menteri gagal menemukan kita bertahun-tahun lamanya? Sang raja menyimak celotehan manisnya. Senyum hangat mereka. Lalu ia menyentil pelan kening istrinya. Jangan mengarang skenario bencana. Livia mengadu palsu, mengusap dahinya dengan rajukan yang menggemaskan, namun ia tetap keras kepala.
Kalau skenario terburuk terjadi, perbekalan ini akan menyelamatkan kita, suamiku sayang. Kembali ke masa kini. Kalin mengusap kepala putranya menitipkan sang adik padanya. Pemandangan itu membekukan tubuh Atria. Wajah sedingin es itu. Bisa tersenyum sehangat ini? Batinnya bergejolak. Kenangan ajaib apa yang mengubah tiran ini? Pagi hari setelah Raja pergi, Atria masih tenggelam dalam bunga tidurnya di ranjang asing itu. Saat matanya terbuka, tatapan tajam Noel menyambutnya. Meski kau kecil dan lemah, cuman kau temanku sekarang. Atria tersentak ngeri. Jeritan melengkingnya sontak mengguncang seisi ruangan tersebut. Apa bocah gila ini mengintaiku tidur? Belum usai terkejut, Noel bertanya, kau sadar keanehan pada tubuh kita? Atria meronta panik saat kakaknya memegang kepalanya. Plak! Satu tamparan brutal mendarat telak di wajah Noel. Namun gerakan beringas itu memakan korban. Srek! Kemeja bagian belakangnya mendadak robek dengan suara keras. Atria mematung kebingungan. Tawa histeris Noel pun meledak. Mengejek bahwa nasib adiknya sama persis dengannya. Dalam balutan baju sempit, Atria melempar tatapan membunuh. Noel bergulingan menertawakannya, meledek kemejanya yang robek parah. Darah Atria mendidih karena murka. Apa baju gadis yang robek itu lelukon buatmu, ha? Gadis mungil itu berubah jadi harimau betina beringas. Ia menerkam Noel tanpa ampun, mencakar dan menggigitnya brutal. Seusai babak belur dihajar, Noel akhirnya sadar dan mulai berbicara dengan sangat sopan. Dengan nada pasrah, bocah itu mengaku syok saat bangun dan mendapati semua bajunya menyusut ekstrim. Ia mengambil baju baru dari kapsul. Ajaibnya, pakaian darurat dari ayahnya kini muat sempurna di tubuhnya. Sementara Atria merasa sesak tercekik dalam pakaian lamanya. Kebingungan mencekam mulai merayapi benaknya. Kenyataan mengerikan menghantamnya. Bukan bajunya yang menyusut, tapi tubuh mereka berdua tumbuh dalam kecepatan gila. Esok harinya, bayi berusia beberapa bulan itu kini berdiri tegak. Dengan rambut panjang menjuntai di punggungnya. Atria menatap pantulannya tak percaya. Pertumbuhan sihir ini tak masuk akal. Tiba-tiba, kancing terbang menghantam kepalanya. Noel tertawa gugup meminta maaf. Ia baru sadar tinggi badannya telah bertambah drastis sekali lagi. Memasuki hari ketiga, Noel berlari menangis mencari Atria. Sang adik hanya bisa mendesah lelah melihat dramanya. Di telapak mungilnya, ada gigi susu berdarah. Noel meratap histeris, yakin dirinya batuk darah, dan segera mati. Atria menatapnya jijik. Itu cuma gigi susu yang tanggal, bodoh. Untuk apa kau menangis sedramatis itu? Dalam hati, ia mengutuk Raja Tiran yang menghilang 3 hari, meninggalkan mereka dalam pusaran nasib tak tertebak. Bocah 3 tahun itu terus merajuk, menjambak rambut Atria. Ia yakin pendarahan ini pertanda kematiannya. Atria terduduk di ranjang, terseret dalam badai pemikiran. Tempat ini menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan. 3 hari di sini, setara 3 tahun pertumbuhan fisik. Pada hari keempat, rambut pangeran melebihi panjang tubuhnya. Noel memecah lamunannya lewat pertanyaan serius. Atria menjawab sedingin es, bicaralah. Apa maumu sekarang? Noel menjatuhkan bomnya. Tak ada yang mengajarimu bicara. Bagaimana kau mendadak fasih? Tubuh Atria menegang. Ia ketahuan. Meski fisiknya tumbuh pesat, seharusnya ia cuma punya akal dan kecerdasan bayi biasa. Bagaimana ia fasih bicara dalam hitungan hari? Atria lekas meracik wajah polos, menghujani kakaknya pujian palsu demi menutupi kebohongannya. Atria menoleh pada kakak keduanya. Terpaku takjub mendengar ucapan itu. Tanpa sadar ia berucap. Kepolosannya sukses meluluhkan hati pangeran kedua. Hari kelima tiba. Atria menatap gerbang dimensi, waktunya berhenti menunggu. Kita harus keluar! Noel terkesiap. Masih terikat perintah mutlak ayah. Namun Atria bersikeras. Dalam 5 hari, tubuh mereka tumbuh bagai 5 tahun. Dimensi ini mengancam. Atria gemetar. Bagaimana jika ayah sedang dalam bahaya mematikan? Mendengar kata bahaya, badai ketakutan langsung meremukan hati Noel. Bocah itu gemetar, ayah itu tak terkalahkan. Mustahil dia bisa tumbang. Atria menggenggam tangannya erat, singkirkan ragumu. Kita harus menyelamatkan ayah sekarang. Batinnya menjerit kalut. Persetan dengan Raja Tiran itu, bertahan di sini mematikan. Waktu bergulir gila. 2-3 bulan lagi, mereka akan menua dan mati. Belum sempat melangkah, ledakan dahsyat mengguncang. Badai liar mengamuk siap menelan segalanya. Angin topan? Bukan! Aura mematikan ini melampaui sekadar bencana alam biasa. Di tengah kekacauan, Noel tamenggi adiknya. Tiba-tiba, sebuah tangan menerobos gerbang dimensi. Noel, Atria! Kalen mendekap erat anak-anaknya, menarik mereka paksa melintasi portal. Noel kebingungan. Namun kilat mata Kalen menyala tajam, membungkam putranya seketika. Tempat ini terkutuk. Lolos dari maut,
Napas mereka tercekat menatap pohon misterius. Badai belum reda. Tiba-tiba, proyektil maut melesat bak meteor dari pohon raksasa. Kalen memanggil perisai sihir. Sialnya, pertahanan hancur berkeping meteor mengincar anak-anaknya. Noel memeluk Aturia, menjerit ngeri memanggil sang ayah dengan hati hancur. Di ambang ajal, Kalen jadikan tubuhnya tameng hidup. Noel ambruk menangisi ayahnya. Aturia terguncang. Bukankah Raja Tiran ini menginginkan kematiannya? Kenapa rela berkorban nyawa? Menerima serangan telak. Darah segar terbatuk dari mulutnya. Tubuhnya limbung terhantam rasa sakit. Darah pekat itu membuat Noel panik luar biasa. Namun Raja bersikap tegar. Dengan napas tersenggal ia berkata, "Tak apa, mereka akan berlindung di sini. Kita pergi saat gelap." Menatap luka robek, Aturia ragu menawarkan bantuan medis. Namun sang raja, dengan arogansinya yang khas, menolak dingin seolah kebal. Saat itulah, ia sadar anak-anaknya tumbuh gila-gilaan dalam 5 hari. Kecurigaan berkecamuk. Kutukan demensi apa ini? Hanya Noel yang masih berumur 3 tahun, mempertahankan kepolosannya. Boka itu meminta keluarganya beristirahat dan berjaga. Namun baru melangkah, ia menjerit. Rambut panjang mereka kusut parah diterjang badai. Noel merintih ngilu. Memohon Aturia diam. Aturia ikut meronta menahan ngilu. Rasanya kulit kepalanya mau copot dari tengkorak. Jelang malam, keheningan turun. Solusi untayan rambut kusut ini hanyalah sabetan gunting tajam. Usai dipangkas, wajah Noel berbinar ceria, sementara hati Aturia hancur tanpa sisa. Meraba mahkotanya yang kini hancur, dia merasa semangat hidupnya ikut terpotong habis. Mata Noel berbinar polos. Bertanya bangga apakah ia tampan dan ibu menyukainya. Sang raja menatap hangat putra kesayangannya. Bergumam pelan sebelum kembali tenggelam melamun. Bayangan istri bodohnya mengusik batin, pasti wanita itu menangis sampai wajahnya layu. Aturia masih meratapi rambutnya yang hilang. Dengan terisak, ia bertanya kapan pergi. Sang raja menjawab tegas, "Waktu kita hanya 30 detik sebelum kegelapan menelan." Namun penyesalan meremukkan batinnya. Dalam 5 hari, ia hanya memulihkan secuil energi aura. Saat kegelapan menelan ruang bagai tinta, ketakutan memuncak, memohon keselamatan nyawa mereka. Pandangan Aturia menangkap siluet dari pohon raksasa. Bayangan berwajah malaikat murni menari. Cahaya magisnya membius Noel dan Aturia, mengundang decak kagum luar biasa. Aturia menunjuk polos. "Lihat ayah, matanya sangat cantik." Namun pupil Kalen menyusut horor. Sorot matanya menajam, memperingatkan kedua anaknya akan ancaman mematikan. Belum usai ukapannya, roh misterius bermanja di pipi manis Atria. Dengan lugu ia menggenggam 2 bola sihir itu. Kalen membeku terkejut. Pikirannya berkecamuk hebat. Mengapa roh suci ini tunduk pada putrinya? Ingatannya terlempar ke 3 hari lalu. Saat pendaran cahaya itu lahir dari pohon suci. Niat awalnya ingin memanennya, tapi energi itu melayang sendiri. Mengira ini anugerah, ia pun meraihnya. Siapa sangka, gelembung kecil itu menyimpan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika berhasil diteliti, umat manusia akan mencetak sejarah evolusi legendaris. Namun saat disentuh, ledakan buas merobek tangannya hingga bersimbah darah. Wujud manis yang menyembunyikan bencana absolut. Jika Atria atau Noel menyentuhnya, anggota tubuh mereka akan lenyap seketika. Kembali ke masa kini, Kalen memperkuat pelindung, lalu terbelalak melihat Atria menyerap energi murni itu. Ia melahapnya bagai spons. Memanggil ayahnya dengan ceria untuk melihat keajaiban itu. Baginya itu hanya mainan berkilau. Begitu meresap, aliran kehidupan tak tertandingi meledak di nadinya. Satu pukulan iseng ke arah tebing. Batu raksasa hancur menjadi 100 keping, pemandangan yang menghentikan detak jantung. Wajah Noel pucat pasi. Atria sendiri terpana melihat kekuatan brutal di tangannya. Mengira ini aura pemeran utama, tapi kakaknya justru gemetar ketakutan. Noel bersumpah takkan memancing amarahnya, atau pukul Sen adiknya akan mengirimnya ke akhirat. Sementara Kalen tersenyum penuh intrik. Rasa penasarannya memuncak. Permata itu sejatinya adalah pakan monster mengerikan di planet ini. Manusia biasa akan hancur menyentuhnya. Sang raja saja terluka. Bagaimana balita ini menyerapnya tanpa lecet? Saat tekad raja bulat untuk menyelidikinya. Tiba-tiba, angin es pembawa maut berhembus kencang. Kalen menyadari malapetaka datang. Ia menyambar Noel dan Atria. Detik berikutnya, ledakan dahsyat melenyapkan pohon suci. Jeritan ngeri anak-anak pecah. Mimpi buruk ini baru saja dimulai. Akar berduri iblis menyeruak dari bumi, melilit lengan Atria dan menyeretnya ke dasar jurang. Atria menjerit memanggil ayahnya. Tapi Kalen menatapnya dengan sorot es yang kejam, lalu membalikkan badan. Noel mematung tak berdaya. Mata Atria tenggelam dalam lautan keputusasaan. Tangannya menggapai kehampaan. Semudah inikah ia membuangku? Setelah semua momen yang kita lewati,
Ingatannya terlempar ke abad 21. Saat Chloe kecil yang baru 5 tahun, menyaksikan perceraian tragis orang tuanya, bagaimana mereka melempar tanggung jawab bak beban, menginjak-injak hati rapuh putri kecilnya. Jiwa Chloe menjerit di dalam tubuh Atria. Orang tua kandungnya saja membuangnya tanpa ampun. Bagaimana mungkin raja sedingin es ini peduli? Saat air matanya jatuh, suara tak asing memecah keheningan. Gadis jelek, kenapa menangis? Mata Atria melebar tak percaya. Kalen kembali menantang maut untuknya. Senyumnya mereka. Ayah, dengan gemetar ia bertanya. Kalen menghunus pedangnya. Sorot matanya sedingin pencabut nyawa. Tebasan kilat menyambar. Akar iblis itu hancur lebur. Ia menggenggam erat tangan putrinya, aura sang raja meledak. Menarik kerah baju si kecil, ia memperingatkan bahwa portal dimensi akan segera runtuh. Kakaknya menunggu dan dia harus selamat. Lewat satu sentakan keras, sang ayah melempar putrinya ke portal keselamatan. Begitu rute evakuasi putrinya aman, sulur iblis itu melilit dan meremukkan tubuhnya. Mutasi monster ini di luar nalar. Sambil berurai air mata, Atria menjerit memanggil ayahnya dengan lirih. Di ambang kematiannya, sang raja mengomkan perintah mutlak. Lari dan jangan menoleh ke belakang. Saat bayangan monster menelan tubuh sang raja, hati Atria hancur berkeping-keping. Dia mengorbankan nyawanya untukku. Ia menatap portal dimensi. Noel mengulurkan tangannya dengan wajah pucat pasi, berteriak menyuruhnya bergegas. Di sisi lain, istana kerajaan Estonia tenggelam dalam gunung dokumen. Ratapan frustrasi menggema mempertanyakan hilangnya Kalen. Mengemban tugas raja adalah kutukan sejati. Pria setengah iblis itu merosot lemas di singgasananya. Muak dengan tumpukan kertas tak berujung, ia merindukan masa kejayaannya, merayu para gadis cantik. Pengganti sementara yang malang ini. Keluhannya terputus saat sebuah kapsul misterius merobek dimensi di hadapannya. Jantungnya melonjak kegirangan. Portal dimensi terbuka. Sang raja akhirnya pulang setelah 5 tahun menghilang. Kapsul itu terhempas ke aula. Atria terpental jatuh. Namun dengan sigap, pria misterius itu menangkap tubuh mungilnya. Pria iblis itu melepaskan aura pesonanya sambil menyeringai. Gadis menawan, kau pasti putri Atoria kan? Atoria menatapnya pucat pasi, mempertanyakan identitas aslinya. Tiba-tiba, jeritan keras merobek portal dimensi. Disusul suara tubuh terjatuh. Pria iblis itu mematung syok, tak menyangka munculnya penyusup lain. Cepat saat Noel menghantam tanah, pria iblis itu melompat menghindar. Noel terduduk mengerang kesakitan, dengan benjol di kepalanya. Namun saat melihat pria iblis itu, matanya berbinar memanggilnya Paman Alan. Tapi Alan justru mendecih penuh jijik. Siapa bocah jelek ini? Ejeknya. Noel meronta di bawah pijakan kejam pamannya, menjerit menegaskan identitasnya sebagai Noel. Begitu mendengar nama Noel, raut wajah Alan seketika berubah drastis, dan langsung menyambutnya dengan sangat hangat. Dengan panik, Noel memohon agar pamannya menyelamatkan sang ayah yang terjebak. Baru saja kalimatnya terucap, kapsul ruang waktu itu langsung meledak.